Ya, shalom, 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 shalom. Damai Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Dalam anugerahnya, dalam penyertaannya, kita selalu aman. Karena roh Tuhan ada bersama-sama kita. Tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar. Tuhan Immanuel. Amin. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Amin. Namun tangan Tuhan selalu menuntun kita. Dia bawa semakin hari semakin tumbuh kuat. Engkau, Yesus Tuhan, Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasamu. Kuasamu kini penuhiku. Amin. Bawa setiap kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Tidak. Kami rindu terus berlari mendekat kepadamu, Tuhan Yesus. Dan Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi sekalipun, Tuhan Yesus beserta. Namun tangan Tuhan selalu menuntun kita semua. Tangannya membawa kita terus dalam dekapan pelukannya. Engkau Tuhan Yesus, Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasamu. Kuasa Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Amin. Amin. Dia membawa kita dekat dengannya. Amin. Engkau Yesus Tuhan, kami bersyukur buat karyamu yang ajaib. Ia memberi keselamatan dan pengampunan, kesembuhan, kelepasan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Engkau Yesus Tuhan, Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Yesus Tuhan, Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku. Amin. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Amin. Bawaku mendekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya
Tuhan Yesus setia. Dia membawa kita dekat dalam kasih-Nya. Kuat senantiasa, selalu berdoa, dan percaya pada firman Tuhan. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami belajar percaya dalam hidup ini Tuhan, sepenuhnya, seutuhnya terhadap kasih, kuasa, dan pemeliharaanmu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mana tangan-tangannya yang berkata, Tuhan, aku tetap percaya bahwa kasih setiamu lebih daripada hidup. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Ya, senang banget bisa menyapa saudara-saudara sekalian. Bagaimana yang di YouTube? Saya harap YouTube signalnya baik-baik saja. Dan halo semua yang di Facebook, Tuhan Yesus memberkati. Banyak banget ya orang-orang yang terus boleh mendapatkan berkat dan menjadi berkat melalui pelayanan ini. Puji syukur segala perkara dalam aspek kehidupan kita. Percaya Tuhan selalu menolong. Dia adalah penolong yang setia. Amin. Amin. Halo, Pastor Sapa yang di Facebook, yang di YouTube ini tidak kelihatan, ya. Yang di Facebook ada Novel, ada Waze, ada Meta, ada Firianto. Puji syukur, ya. Selamat untuk kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Ini waktu yang terbaik untuk kita mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Yes, penolong yang setia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Makasih Tuhan Yesus, Engkau sangat peduli. Oh, syukur hanya bagi-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Selalu percaya, selalu percaya, Tuhan Yesus setia. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus setia hari kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita berkata amin, sambil mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur banget ya Bapa, dapat kesempatan untuk boleh memuji-muji Engkau dan kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kesaksian hidup kami dan jadi berkat bagi orang banyak dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Pastor mau bersaksi dulu nih. Beberapa bulan yang lalu, ya karena kita sebagai manusia biasa, banyak potensi untuk kita mengalami kelemahan, capek, forsil, waktu kerja, kurang istirahat, dan macam-macam ya. Kelelahan, pola hidup yang salah, macam-macam. Dan beberapa bulan yang lalu, Pastor mengalami namanya penurunan fungsi ginjal. Jangan dihakimi ya. Loh, katanya doa kesembuhan, kok dia sendiri mengalami penurunan fungsi ginjal. Nah, itu orang-orang yang mungkin berpikir sempit atau memang ada something di pikiran mereka. Tetapi sebagai manusia biasa, setiap orang bisa mengalami namanya kelemahan. Tidak perlu kita jelekkan, hakimi, atau apa ya macam-macam. Nggak perlu. Nah, puji syukur Bapak Ibu, saya berdoa, saya mengajar tentang doa, saya Tuhan percaya dalam berkat-Nya, anugerah-Nya mendoakan orang-orang dan banyak orang-orang sakit yang kami berkesempatan melayani. Hari ini saya bersaksi, ginjalku normal, ginjalku Tuhan sembuhkan. Fungsi ginjal biasanya itu ketika sudah menurun itu tentu ke arah yang tidak oke. Tapi demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi saudara-saudara sekalian, hari ini ginjal saya normal, tidak ada keluhan, tidak ada sakit, dan saya melakukan aktivitas dengan biasa. Bahkan berolahraga, aktivitas melayani, berkhotbah, bahkan selama di Kota Makassar lebih rutin berkhotbah secara tatap muka dibandingkan waktu di Balikpapan, saudara-saudara, ya, karena berbeda suasana berkhotbah tatap muka dengan berkhotbah secara online seperti ini. Karena itu dibutuhkan energi yang lebih besar. Kita menghadapi ratusan bahkan ribuan orang. Bagaimana kita bisa untuk menyampaikan sabda firman Tuhan dengan penuh semangat, otoritas Tuhan dan keberanian. Ya, kalau di layar kaca ini memang perlu kita belajar menyampaikan dengan cara yang baik, tetapi berbeda ketika tatap muka. Ya, dalam satu ruangan, apalagi yang hadir itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, puji syukur. Dan hari ini berkat kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, melalui doa orang yang percaya dalam namanya, saya bersaksi, hari ini Bapak Ibu, ginjalku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Secara umum, ketika seseorang mengalami fungsi ginjalnya mulai menurun, itu biasanya nggak oke. Tapi puji syukur, saya hidup karena percaya
Dan tangan Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu real, dan kasih Tuhan itu sempurna. Saya berdoa dan puji Tuhan hari ini, ginjalku Tuhan sembuhkan. Makasih Tuhan Yesus, we love you. Puji syukur saudara-saudara, puji syukur, puji syukur, puji syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga pastor bisa tetap melakukan aktivitas dengan normal, biasa, umum. Tidak ada hal yang perlu dikurangi, yang memang tanggung jawab kita manusia untuk menjaga pola istirahat yang cukup. Maka pastor biasanya jam 6:30, jam 7 itu sudah mengantuk, karena sudah terpola. Bangunnya itu jam 1, sekarang jam 1:30 udah bangun. Jadi lebih sore tidurnya, karena ini tubuh ini Tuhan rancang dan kita masuk pada rencananya. Itu sudah terpola. Tidak bisa kita tidur malam-malam Bapak Ibu, karena sudah terpola. Ya, terpola, bangun, doa, bangun, baca firman Tuhan itu di waktu-waktu jam 1, setengah 2 pagi. Sudah terpola, Tuhan sudah bentuk Bapak Ibu. Nah, kita harus perhatikan di sini. Apabila seseorang sudah disembuhkan oleh Tuhan, tubuh ini saudara semakin hari semakin tua, usia bertambah. Maka sebetulnya yang permanen itu ada di kekekalan. Kefanaan itu selalu berubah-ubah. Jadi tidak ada jaminan permanen di dunia yang fana. Jadi sekali lagi, apabila ada orang-orang yang melabelkan atau melemparkan tuduhan-tuduhan kepada orang-orang percaya yang mendoakan orang-orang supaya terima kesembuhan, lalu mereka seolah-olah berkata tidak permanen. Ya jelas di dunia ini tidak ada yang permanen. Bahkan bangunan rumah Anda yang permanen sekalipun, IMB-nya itu, izinnya permanen, itu tidak permanen. Suatu hari akan rusak, retak, bocor, dan ketika ada goncangan, gempa, itu bisa juga rubuh. Karena di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang namanya permanen selama-lamanya. Bapak Ibu punya apa? Yang baru, gadget baru, itu nggak permanen. Nanti juga rusak Bapak Ibu. Demikian pun dengan manusia. Umur ini tidak ada yang tahu. Tapi kalau hari ini kita bisa sehat, tidak sakit-sakit, itu kan juga karena berkat Tuhan. Kalau besok Tuhan panggil orang dalam keadaan sehat, itu juga kehendak Tuhan. Bukan bagian kita untuk menghakimi hari esok. Karena kita hidup hari ini, berilah yang terbaik, lakukan yang terbaik, layanilah Tuhan Yesus, jadi berkat untuk sesama. Hari esok itu punya Tuhan. Hari ini Tuhan kasih percaya kepada kita, lakukan, do the best. Ya, kiranya kesaksian ini menguatkan diriku sendiri dan menguatkan seluruh pemirsa yang mendengarkan. Mungkin saudara-saudara sekalian juga mengalami sakit buah pinggang. Ya, Alkitab mengatakan buah pinggang. Buah pinggang itu ginjal Bapak Ibu. Tuhan bisa menyembuhkan melalui doa. Itulah sebabnya sampai hari ini pelayanan doa in Jesus name dalam berkat Tuhan berkembang luar biasa. Dan Pastor Andy berdoa supaya banyak rekan-rekan pelayanan hamba Tuhan bisa menangkap kegerakan yang sama ini. Ini dibutuhkan oleh orang banyak. Hari ini banyak orang yang sedang sakit. Mereka perlu diobatin. Mereka perlu didoakan. Mereka perlu disembuhkan. Maka karena kita adalah pelayan Tuhan, biarlah isi hati Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lemah, menyembuhkan orang-orang sakit, seperti dalam tercatat Injil Matius pasal 4, 23 dan seterusnya.
Tuhan mau menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Dan kitalah hari ini sudah percaya menjadi apa ya? Bahasanya ini saudaraku yang sederhana ya, yang kita bisa mengerti, menjadi marketingnya, memperkenalkan bahwa Tuhan itu baik kepada manusia, Tuhan itu mau menyembuhkan manusia, Tuhan itu mau melawat manusia. Jangan tawar hati, jangan gagal paham, jangan engkau kecewa. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Bahkan sekalipun keadaanmu saat ini ada di jurang kegelapan yang tergelap, terdalam, terasing, terpojok, terjolimi. Kalau engkau mendengarkan suara firman, sabda, kebenaran ini, apapun keadaanmu, Tuhan itu ada, Tuhan itu adil, dan Tuhan mau dan sanggup untuk menolongmu. Yes, sebagaimana Tuhan sudah tolong saya, ginjalku Tuhan sembuhkan. Tuhan yang sama berbelas kasihan dan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan juga jamah ginjalmu, Tuhan jamah kesehatanmu, Tuhan jamah hidupmu, dan Tuhan ubah kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi anak-anaknya yang dibanggakan. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengar kesaksian iman, serta sebentar akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Kita sama-sama akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur, saudara-saudara. Kitab Mazmur pasal 139. Beberapa ayat kita baca. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Yeay. Ya, kita lanjut saudara-saudara sekalian. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan firman Tuhan ini tadi kita kasih instrumennya. Tadi kita coba bawakan dalam syair lagu. Jadi syair lagu yang pertama tadi Bapak Ibu diambil dari kitab Mazmur ini. Ya. Selamat menikmati sabda firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbahan dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti terangnya siang. Kegelapan sama seperti terang. Ayat 13. Sebab Engkaulah Tuhanku, yang membentuk buah pinggangku, ginjal menenung aku dalam kandungan ibuku sempurna. Ayat 7 sampai 12 itu mengisahkan syair. Dimanapun kita berada saat ini,
Tuhan bisa menjangkau engkau. Di tempat yang tercuram, tergelap, terkelam, bahkan di dunia orang mati, di ujung maut sekalipun, saat engkau masih hidup. Kalau engkau percaya Tuhan itu ada, terimalah Tuhan Yesus, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Hidupmu bukan hidup yang melimpah dengan dosa. Hidupmu juga tidak bermandikan pergumulan dan keluh kesah seumur hidupmu. Melainkan hidup bersama Yesus, engkau hidup selama-lamanya. Dan hidupmu hari ini milik Yesus adalah hidup yang membawa terang yang ajaib. Karena Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Di dalam Dia tidak ada kegelapan, juga tidak ada abu-abu. Putus asakah engkau hari ini? Sedihkah engkau hari ini? Kami semua pernah mengalami putus asa saat kami harus membayar bahan bangunan untuk membangun fasilitas untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada orang yang membantu kami saat-saat di mana kami sangat perlu. Tetapi Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong kami. Sampai hari ini, kami terus bergantung kepada Tuhan. Suatu hari ketika Pastor kembali ada di Balikpapan, pelayan THC sudah siap dibuka. Tinggal nanti dari yang berwenang akan mengatur, karena informasi yang mereka dengar, begitu banyak orang-orang yang terberkati, sehingga menurut berita-berita yang Pastor dapat ya, begitu banyak orang yang akan datang ke kota Balikpapan, rindu untuk beribadah, rindu untuk doa bersama, dan rindu untuk dilayani oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang di Balikpapan. Meskipun Pastor selalu sampaikan seperti saat ini, Bapak Ibu tidak perlu datang ke Balikpapan sebetulnya. Perhatikan juga, sekalipun PPKM level 2, ada beberapa kota yang sudah 1, puji syukur ya. Kita perhatikan juga, jangan sampai kalau kita lalai. Pemerintah juga menyerukan supaya tidak euforia, agar jangan sampai muncul lagi gelombang-gelombang yang baru. Kami tolak in Jesus name. Kami terima gelombang kesembuhan untuk Republik Indonesia, dan kami tolak gelombang virus apapun namanya in Jesus name. Dan kami perkatakan in Jesus name, gelombang kesembuhan dari surga, dari Tuhan, mengalir untuk seluruh negeriku tercinta Indonesia, seluruh masyarakat Republik Indonesia. Semua dilanda dengan kesehatan dan kebajikan dan kemurahan surga. Tuhan membentuk kita itu sempurna. Dia membentuk kita sejak dalam kandungan ibu. Tuhan itu perancang yang perfect. Tidak gagal Tuhan membentuk kita. Dia menenung buah pinggang, dan bahkan dia membentuk kita di dalam kandungan mama. Sedetail ini Tuhan mengasihi manusia. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita lebih mengizinkan pikiran kita ragu dan bimbang? Mengapa kita lebih mau untuk memberi diri kepada kekhawatiran yang tidak jelas asal-usulnya, yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan dan melemahkan manusia?
Pastor, aku lagi sakit. Dengarkan baik-baik. Tuhan membentuk organ vital tubuhmu, jantungmu, levermu, ginjalmu, dan bahkan darahmu. Itu sudah dikuduskan. Bukan dengan vaksin 1 dan vaksin 2 saja. Nanti mau ada vaksin 3 booster. Tetapi darahmu, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Dan pengudusan ini satu kali untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda firman Tuhan, sehingga kita berani dan bangga bersyukur boleh masuk pelatarannya setiap saat dengan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, karena kita menjadi layak, bukan karena perbuatan baik kita. Dan memang manusia tidak ada seorang pun yang baik, bahkan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan surga dan berdosa. Kita karena sudah percaya, darah Yesus mengalir. Kalau kita yang sudah vaksin, maka ada antibodi kebal, paling tidak ada kekuatan imun untuk melawan bakteri, virus, jamur dari luar yang bisa sewaktu-waktu menyerang tubuh manusia. Kita sekarang sudah percaya ada darah Yesus. Kita yang tidak layak sudah dilayakkan. Dan kita boleh dengan penuh keberanian, rasa syukur dan hormat, takut dan gentar kepada Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Dan ketika kita memuji-muji Tuhan, seperti sekarang ini Bapak Ibu, ku dipenuhi kuasanya. Bukan cuma Pastor Andy, tapi semua Bapak Ibu yang percaya firman Tuhan, apalagi kalau suka memuji-muji Tuhan, engkau dipenuhi oleh kuasanya. Kalau disuruh pilih berkata-kata kepada manusia, atau kata-kata ini saya pakai memuji Tuhan, saya memilih kata-kata yang ada, atau misalnya stok kata ini saya pakai untuk memuji-muji Tuhan. Nah, ini juga bagus nih bagi teman-teman orang percaya dan rekan-rekan pelayanan. Semisal kita punya kata-kata yang Tuhan kasih satu hari 100 kata. Jangan sia-siakan kata-kata itu hanya untuk menjelek-jelekkan orang. Jangan juga kasih kata-kata yang cuma 100 per hari, ilustrasi ya, hanya untuk dibuang sia-sia. Tapi hendaklah saya lakukan ini. Gunakan kata-katamu itu untuk memuji, memuliakan Tuhan saja. Maka kita mengerti hari ini, silent is gold. Diam itu emas. Daripada kata-kata engkau pakai untuk hal sia-sia, untuk nanti akan menjadi kembali dan akhirnya menjadi masalah menimpa Anda, lebih baik diam itu emas. Kalaupun 100 kata-kata yang harus keluar ini, biarlah itu kata-kata untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya sembuh, saya kuat, saya dipulihkan, saya dipakai Tuhan, saya memberkati, saya mengampuni, saya melayani, saya mau menjadi penyembah. Tuhan, Engkaulah tempatku mengadu, memuji, menyembah, bahkan tempatku menangis. Kita tidak bisa sebetulnya menghindari Tuhan. Kitab Mazmur sudah mengatakan tadi bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan tahu. Bahkan sekarang keadaanmu, buka hatimu.
Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Karena Dia yang mengenal engkau. Bahkan Tuhan mengenal pribadimu lebih daripada pribadimu sendiri. Saat engkau dengar firman Tuhan ini, ada kedamaian kan? Ya, ini yang Tuhan kasih. Memujimu, menyembahmu, Tuhan Yesus yang hidup dan yang berkuasa. Dan kami mau nikmati segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak membiarkan engkau sakit. Gembala yang baik tidak membiarkan engkau kering. Gembala yang baik tidak membiarkan kita lapar. Dia akan menyediakan mata air dan makanan yang cukup sebagai pemelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus mendengarkan setiap doa. Bukan cuma doa Pastor Andy yang Tuhan Yesus dengar, tetapi setiap doa orang yang percaya yang kita naikkan di dalam namanya, nama Yesus, doamu didengar. Kiranya kesaksianku hari ini, ginjal Tuhan sembuhkan, memberikan Bapak Ibu semangat. Semangat Ki, semangat Ki, semangat Ki. Engkau dapat menanggung banyak hal. Semangat Ki, engkau bisa terus berdoa dan percaya. Kesaksianku hari ini juga akan menjadi pengalaman yang indah bersama Tuhan di dalam hidup Anda. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat firman Tuhan. Dan berdoa untuk seluruh pemirsa. Angkat tangan saudara-saudara. Angkat tangan Bapak Ibu. Saat engkau angkat tangan, aliran kesembuhan touch tubuhmu. Dijamah. Ada jamahan kasih dari Tuhan yang memperbaharui semangatmu untuk berdoa, untuk percaya, dan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Semangat yang pudar sudah diganti kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan kelemahan tubuhmu saat ini juga sudah meninggalkan engkau. Sakit penyakitmu, go out, be clear in Jesus' name. I pray to the Lord. Amin. Cek tubuh Anda. Kasih Tuhan memulihkan seluruh kesehatan Bapak Ibu sekalian. Organ-organ tubuhmu. Kasih Tuhan kuasa in Jesus' name menyembuhkan sakit penyakitmu. Dan tempat di mana engkau berdiri, atau engkau hidup, atau engkau ada saat ini, dengarkan baik-baik saudaraku. Tuhan ada dan Tuhan melihat. Kebobrokan apapun sekarang kau sedang dihujani dengan tuduhan,
putus asa. Saudara-saudaraku sekalian, engkau pribadi yang tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yuk, mari bersyukur atas kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Immanuel, rahmat Tuhan sertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Selamat masuk hari yang baru. Kekuatan Tuhan menyertai setiap Bapak Ibu yang percaya. Sampai ketemu kembali dalam berkat Tuhan untuk kita bersama-sama. Jika Tuhan kasih umur panjang dan kesehatan, kita boleh kembali memuji, menyembah Tuhan dan menyaksikan perbuatannya yang ajaib bagi setiap manusia. Sola fide. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom. Bless you. Dadah. Pastor close ya. Door.